dari Libya, dari Mesir, kemudian dari Syria, dari apa namanya, Yaman, itu kita ngobrol. Bahkan saya punya teman dekat dari Yaman dan dari Palestina. Ngobrol pakai bahasa Arab. Ternyata ketika saya uji, mereka memuji bahasa Arab saya, alhamdulillah. Karena kenapa? Karena bahasa Arab yang saya tuturkan itu bahasa Arab resmi bagi mereka. Nah, di setiap negara manapun ya, di setiap negara manapun bahasa itu dia ada bahasa yang resmi digunakan dan ada bahasa juga yang tidak resmi digunakan. Seperti halnya kita Indonesia. Kita kan sehari-hari bahasa kita kan ya macam-macam kan ya. Mau kemana lo? Gitu kan. Mau kemana? Kemudian namanya siapa? Nah itu namanya siapa itu saja salah satu contoh bahasa yang tidak baku itu. Namanya siapa? Nyanya itu kembali kemana? Nya itu kan untuk kata ganti orang keberapa kan gitu. Namanya siapa? Apa bahasa baku ataupun kalimat baku dari namanya siapa? Ada yang tahu teman-teman? Kalau kita ganti dengan kalimat yang baku. Siapa nama? Siapa nama? Siapa namamu kan? Nah, siapa namamu? Tapi kan kalau kita pakai di sehari-hari kita diketawain sama teman-teman, betul nggak? Betul nggak? Betul, Ya. betul. Siapa nama? Kamu dari mana? Gitu kan? Nah, coba ketika kita mungkin punya teman dari luar negeri gitu ya, dari luar negeri, dari Amerika ataupun dari mana, kemudian mereka berbicara bahasa Indonesia, pasti yang mereka pakai bahasa Indonesia resmi atau bahasa Indonesia yang pasaran. Bahasa Indonesia resmi kan? Tapi itu funny menurut kita, jadi lucu menurut kita. Itulah yang dirasakan sama teman-teman saya, orang Arab itu, ketika saya ngomong bahasa Arab. Ya ada sisi saya diketawain juga, tetapi mereka kagum gitu. Ini orang Indonesia ternyata bisa bahasa saya gitu kan. Ya kita bangga lah, ini orang Amerika, orang India kok bisa bahasa Indonesia. Nah kita analogikan, kita putar seperti itu saja. Jadilah di situ di kampus kadang saya menjadi penerjemah. Gitu. Ke kantin kita apa namanya makan, kemudian saya menerjemahkan, dia ngomong bahasa Arab, saya ngomong ke tukang yang ada di kantinnya pakai bahasa Malaysia. Gitu. Jadi penerjemah. Apa hasil dari penerjemah itu? Makan siang gratis, free lunch, free dinner gitu kan. Seperti itulah. Ya. Ya itu sedikit kisah ataupun sedikit pengalaman, maka harus targetkan dari sekarang. Selesai S1 saya ini harus tahun ini gitu. Harus ambisius memang, harus ambisius. Jangan menjadi orang yang mengikuti alur saja gitu. Jangan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Kita harus ambisius. Selesai S1 maka saya harus lanjut kemana gitu. Lanjutkan S2, oke lanjutkan S2. Pengen selesai skripsi, nanti ketika selesai skripsi ataupun menjelang selesai skripsi, siapkan berkas-berkas itu. Berkas-berkas apa? Berkas-berkas untuk yang namanya ngambil beasiswa ke luar negeri. Cari LPDP, cari yang namanya beasiswa dari pemerintah. Saya ke Malaysia itu beasiswa alhamdulillah, tapi bukan dari pemerintah, NGO. Non-government organization dari Malaysia, alhamdulillah ada perusahaan dari Malaysia, kemudian kita buat MOU, saya memberikan jasa, dia memberikan yang namanya sponsor untuk kuliah saja. Baik, teman-teman semuanya, jadi sedikit sekelumit itu ya, maka kita sama-sama ya saling mendukung dan saling berkontribusi di dalam hal ini gitu. Oke. Sudah berapa orang yang masuk? Ada 24. Oke, nggak apa-apa. Mari kita mulai kuliah kita dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kok nggak ada suaranya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti di sela-sela saya menjelaskan, siap-siap nanti akan ada yang namanya random question ya. Akan saya tanya acak nanti. Maka harus betul-betul memperhatikan, jangan sampai tidak memperhatikan, karena nanti akan saya tanya random question kapanpun itu, ketika saya menjelaskan. Oke, baik. Di sini akan ada slide yang ingin saya tampilkan.
Bisa terlihat? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Sebelum kita mempelajari yang namanya keuniversalan Islam, ya ini universal, Islam itu universal. Jadi kita ingin mengetahui bahwasanya Islam itu memiliki sifat keuniversalan, gitu. Universal itu dia menyeluruh masuk ke semua lini kehidupan kita. Gitu. Dan saya sarankan untuk teman-teman, saya memberikan saran ketika yang namanya perkuliahan apapun itu, agar yang namanya ilmu itu masuk, ya, ilmu itu masuk dan ilmu itu berkah, maka gelas yang ada itu harus dikosongkan dulu. Gitu. Kita kosongkan pikiran kita ataupun kita kosongkan yang namanya ruang ataupun media yang akan kita isi dengan ilmu itu. Kalau penuh, gelas itu penuh, kemudian diisi lagi, maka dia akan bertolak ataupun dia akan menolak gitu. Maka sama-sama kita kosongkan yang namanya pikiran kita ataupun kita pasangkan niat kita. Kita niatkan thalabul ilmi lillahi ta'ala, menuntut ilmu gitu ya. Jadi jangan seperti gelas yang penuh, kosongkan gelasnya karena apapun itu, bukan pelajaran pendidikan agama Islam saja, semua ilmu yang kita pelajari di kampus ini. Oke ya, bisa difahami? Bisa, Pak. Baik. Keuniversalan Islam. Jadi, apa sih maksudnya Pak, keuniversalan Islam itu? Kenapa Islam disebut sebagai agama universal? Gitu. Kenapa? Kenapa Islam disebut sebagai agama universal? Karena Islam memiliki yang namanya sifat rahmatan lil alamin. Gitu. Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Nah, alam semesta ini sifatnya universal gitu. Alam semesta ini sifatnya universal. Dan yang namanya Islam itu, dia adalah sebagai pedoman. Kitab sucinya Al-Quran sebagai pedoman yang diturunkan bukan hanya untuk orang muslim saja. Jadi bukan hanya untuk kita saja sebagai orang muslim. Tetapi untuk semua manusia. Gitu. Untuk semua manusia. Maka memang labelnya dia kitab suci umat Islam. Kitab suci umat Islam, the Holy Book of Muslim. Tetapi dia adalah pedoman ataupun petunjuk bagi umat manusia. Gitu. Itu salah satu pengertiannya. Dan Rasulullah SAW berpesan agar kita menyampaikanlah salam kedamaian gitu. Salam kedamaian kepada orang yang kamu kenal ataupun orang yang tidak kamu kenal. Maka di situ bisa dikatakan bahwa Islam itu sendiri bersifat universal. Contoh-contoh yang konkret ataupun contoh-contoh yang bisa kita lihat di dalam Al-Quran, pernah mendengar ayat Ya Ayyuhan Nas? Pernah dengar? Ya Ayyuhan Nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Pokoknya Ya Ayyuhan Nas, Ya Ayyuhan Nas. Pernah ya? Pernah. Itu ayat ditujukan bukan untuk orang-orang yang beriman saja. Gitu. Jadi untuk semua manusia. Karena artinya wahai manusia, gitu. Bukan wahai orang yang bertakwa, bukan. Wahai orang yang beriman, bukan. Gitu. Tapi ini adalah untuk semua manusia. Maka ajakan itu ataupun petunjuk itu dan juga seruan itu ditujukan untuk semua manusia. Gitu. Nah, Islam bersifat universal sehingga sesuai di setiap zaman, di daerah manapun dan dalam kondisi apapun. Nah, ajaran Islam yang universal ini justru menjadi tantangan bagi umat manusia ataupun bagi kita khususnya sebagai seorang muslim, bagaimana mengaktualisasikannya dalam kehidupan nyata gitu. Jadi ketika kita berislam, jangan hanya kita label kita ataupun stempel kita Islam, di KTP kita Islam gitu. Tetapi kita tidak mengaktualisasikannya ke dalam yang namanya kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak berbangga sebagai seorang muslim, kita tidak berbangga sebagai orang yang beriman kepada Allah gitu. Atau mungkin
malah malu. Nah, itu naudzubillah summa naudzubillah gitu kan. Nah, apa indikator-indikator yang menjadikan Islam itu masih universal sampai sekarang? Pertama, peradaban Islam sekarang ini masih tetap berjalan hingga kini. Jadi jangan kalian beranggapan bahwasanya peradaban Islam itu sudah habis ketika yang namanya Khilafah Utsmaniyah itu runtuh ketika Turki berubah menjadi republik sekuler. Kemal Atatürk ya, revolusionernya itu. Jadi jangan beranggapan bahwasanya itulah khilafah terakhir umat Islam gitu kan. Kekhilafahan terakhir ataupun kerajaan Islam yang terakhir di umat Islam tahun 1928 itu runtuhnya. Nah, itulah terakhir peradaban Islam yang tersisa. Bukan, peradaban Islam ini sekarang masih berjalan. Di mana? Di dalam diri setiap orang muslim gitu. Kita ini Indonesia walaupun negaranya bukan muslim, bukan Islam, tetapi kita mayoritas Islam terbanyak di dunia. Maka di situ di dalamnya ada peradaban-peradaban Islam. Ada peradaban Islam yang muncul di situ, gitu. Secara khas sendiri Indonesia, gitu. Walaupun yang namanya setiap peradaban Islam di setiap negara berbeda-beda kan gitu. Yang di Timur Tengah seperti itu, yang di Turki seperti ini, yang di Indonesia dengan ciri khasnya sendiri juga ada. Kemudian Islam ini senantiasa menyesuaikan diri. Islam ini memiliki sifat yang fleksibel. Ketika dia masuk ke dalam sebuah negara ataupun masuk dalam sebuah wilayah, maka dia akan mengikuti dengan kearifan lokal yang ada di negara ataupun tempat tersebut. Gitu. Nanti akan saya kasih contoh-contohnya gitu. Kenapa bisa senantiasa menyesuaikan diri gitu. Jadi salah satu contoh kan orang di Timur Tengah ketika mereka sholat, mereka banyak lebih menggunakan yang namanya gamis kan gitu. Kita di Indonesia ini lebih nyaman ketika sholat pakai sarung kan gitu, atau pakai baju kokoh, pakai peci kan gitu. Jadi produk budaya. Jadi Islam itu senantiasa dia sesuai dengan produk budaya juga. Peci yang saya pakai ini dipakai dengan orang Arab kan gitu. Dan ini bukan ciri Islam ini. Ingat ya, ini bukan ciri Islam. Tapi karena dia identik dan melekat, ini kearifan lokal Indonesia gitu. Yang mengenalkannya kepada dunia siapa? Soekarno. Gitu. Jadi identiknya orang Islam Indonesia biasanya pakai ini. Gitu. Jadi dia memiliki yang namanya ciri khas sendiri, menyesuaikan di tempat di mana dia dipijak. Kemudian relevan di setiap waktu dan tempat. Relevan ini senantiasa cocok gitu. Senantiasa cocok, senantiasa sesuai di setiap waktu dan tempat. Kita nggak tahu bahwasanya peradaban Islam ini akan terus bertahan dan akan terus membaik mungkin mudah-mudahan 1000 tahun ke depan ataupun ratusan tahun ke depan, kita nggak tahu kan seperti itu. Bahkan penelitian yang dilakukan, ada penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti bahwasanya nanti Islam akan menjadi agama terbanyak yang dianut di dunia. Sekarang yang masih tinggi itu adalah Kristen, ya Kristen, karena mendominasi Amerika Latin, Eropa. Gitu. Dan sekarang diketahui bahwasanya agama Islam adalah agama yang paling increasing, paling meningkat orang-orang yang masuk ke dalam Islam di Eropa. Itu di Eropa. Di Amerika pun ternyata seperti itu juga, karena mulai banyak orang yang meninggalkan agama Kristen gitu kan. Kemudian yang tadinya dia tidak beragama ataupun ateis, dia mulai mencintai dan mulai yang namanya tertarik dengan Islam itu sendiri. Gitu. Bahkan di Korea pun itu terjadi juga. Gitu. Maka penelitian mungkin berapa tahun ke depan, puluhan tahun ke depan lagi, Islamlah yang akan mendominasi. Gitu. Ya mudah-mudahan. Kemudian yang keempat, teknologi transportasi, pangan, kesehatan sosial, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya adalah tantangan dalam mengamalkan Islam. Nah, kalian sebagai orang-orang IT guys ya, jadi tertantang. Kalian sebagai orang-orang yang berbackground memiliki keilmuan teknologi, inilah tantangan kalian. Bagaimana nanti ilmu teknologi kalian ini bisa menguntungkan Islam itu sendiri. Gitu. Jadi kita berislam dan kita mengamalkan Islam dengan teknologi, bisa nggak? Ya bisa, sangat bisa sekali. Kita buat channel YouTube yang mana di dalamnya mengajarkan tentang Islam. Nggak boleh lah, memang kontennya kita nggak bisa mengisi tentang yang namanya Islam itu sendiri. Tapi kita bisa membuat desainnya dan formatnya. Nanti orang yang ngisi seperti itu. Itu salah satu contoh kan gitu. Kemudian dalam transportasi, pangan, kesehatan dan lain sebagainya. Marilah kita isi lini-lini, kita isi slot-slot kosong itu dengan yang namanya
identitas kita sebagai seorang muslim. Baik, apa sih bukti-bukti dari keuniversalan Islam tadi? Nah, buktinya apa? Buktinya adalah Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang universal. Coba kita baca bareng-bareng surat Al-Fatihah. Ayat pertama. Dibuka mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa artinya alhamdulillahirrahmanirrahim? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Nah, itulah salah satu bukti bahwasanya yang namanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Ya. Kenapa? Ada yang mau interupsi? Nggak ada ya? Tuhan semesta alam. Jadi nanti kalau kemarin di kelas karyawan saya ngasih tahu. Sebentar ya. Saya tutup dulu. Apa, Bu? Jul. Racul. Beda. Pekap. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi Allah itu dalam ayat pertama surat Al-Fatihah itu Rabbul Alamin ataupun Rabbil Alamin. Jadi ada sisi di mana Allah itu Tuhan orang Islam, Tuhannya orang Islam. Tetapi ada di sisi lain Allah itu Tuhan bagi seluruh manusia. Gitu. Jadi ada dua nih. Kalau tadi Tuhan sebagai apa yang disembah umat Islam itu di dalam tauhid uluhiyah. Ada tauhid yang namanya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu membicarakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang berhak disembah bagi orang Islam gitu. Ya kan? Tapi tauhidur rububiyah, tauhid rububiyah ataupun mengesahkan Allah secara rububiyah itu bahwasanya Tuhan kita dengan Tuhan orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha, orang Yahudi itu sama. Gitu. Ya. Maka nanti kalau ada statement Tuhan kita ini sama, Tuhan kita ini sama, Tuhan Katolik, orang Hindu, Buddha dan lain sebagainya sama dengan Tuhannya orang Islam gitu. Ya, memang sama, tetapi dalam sisi tauhid rububiyah gitu. Ya kan? Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta gitu. Ya, jadi Nabi Muhammad ini bukan rahmat kepada manusia saja, tetapi juga bagi alam semesta. Semua makhluk-makhluk yang ada di dalam alam semesta. Kemudian yang ketiga, Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Nah, Al-Quran ini berlaku sepanjang zaman sampai yang namanya hari akhir nanti berlaku. Gitu. Makanya tadi saya katakan bahwasanya Al-Quran itu pedoman bagi umat manusia. Maka tidak akan muncul lagi Al-Quran baru, tidak. Gitu. Dan Zakir Naik mengatakan, yaitu salah seorang pendakwah dari India, dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu the book of science. Bukan science, the book of science. Jadi
kitab tanda-tanda gitu. Jadi banyak tanda-tanda di dalam Al-Qur'an. Maksudnya tanda-tanda apa? Tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi keajaiban yang ditemukan dalam Al-Qur'an itu sekarang sudah ditemukan sekitar berapa ratus gitu ya. Tetapi banyak juga yang di dalam Al-Qur'an ini yang masih belum dimengerti dan belum difahami dengan ilmu teknologi sekarang. Nah, kata Zakir Naik mungkin 100 tahun lagi ataupun berapa abad lagi orang akan menemukan penemuan-penemuan baru yang ada dalam Al-Qur'an. Yang sekarang sudah ditemukan ya, salah satunya mungkin saya sebutkan beberapa. Di antaranya adalah pertemuan antara dua laut. Yang satu asin, yang satu terlalu asin, kan gitu. Di mana? Di Selat Gibraltar di antara Spanyol dan juga Maroko. Di antara Selat Gibraltar Spanyol dan Maroko. Seperti itu. Kemudian ada sungai di bawah laut yang ditemukan oleh beberapa penyelam gitu. Dan itu ternyata sudah dikatakan di dalam Al-Qur'an. Kemudian gunung yang memiliki warna seperti pelangi. Itu disebutkan juga di dalam Al-Qur'an. Dan baru dekade-dekade terakhir ini dikatakan ataupun ditemukan oleh para peneliti. Di mana itu? Di Cina. Itu ada. Gitu. Ya kan? Kemudian ada ilmuwan Prancis. Ilmuwan Prancis ini dia mengatakan bahwasanya kitabnya Muhammad ini ataupun Al-Qur'an, kitab suci Muhammad ini, dia memiliki mikroskop. Gitu. Memiliki mikroskop. Karena kenapa? Karena dia menjelaskan secara detail proses terjadinya penciptaan seorang cabang bayi di dalam perut seorang ibu. Gitu. Jadi Al-Qur'an menceritakan detail di dalamnya. Padahal ketika 1400 tahun yang lalu belum ada yang namanya alat yang secanggih itu. Gitu. Tapi kok bisa tahu? Itulah yang namanya pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui Al-Qur'an gitu. Kemudian yang terakhir, Al-Qur'an kitab suci umat Islam tetapi pedoman bagi seluruh umat manusia. Inilah ya bukti keuniversalan itu. Jadi Al-Qur'an ini kitab suci kita tetapi pedoman bagi seluruh umat manusia. Oke. Nah, ketika kita berbicara tentang Islam itu sendiri, oke, teman-teman yang ingin minum silakan. Jadi kita bawa santai aja ya. Kita santai aja. Saya juga bawa minuman kok ya. Jadi mau sambil minum karena kan jatahnya sampai jam 10 gitu kan. Tapi nanti saya menyampaikan mungkin sampai jam 9 gitu kan. Atau mungkin sampai jam 9 lewat sedikit. Jadi yang mau sambil minum, sambil ngemil, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan ngemilnya kebanyakan ya. Sambil ngopi juga nggak apa-apa, silakan. Yang penting pay attention gitu. Yang penting memperhatikan. Oke, baik. Masih kita lanjutkan ya. Kemudian di dalam Islam itu ada yang namanya akidah. Nah, ada yang namanya akidah. Kelihatan nggak tulisannya ini? Terlihat ya? Kelihatan. Oke, kelihatan ya. Akidah Islam. Nah, pengertian akidah. Ada yang pernah mendengar kata akad? Akad, lagunya Payung Teduh. Kenapa? Akad tahu ya, akad ya. Yang apa liriknya itu? Maukah kau jadi istriku gitu ya? Nah itu akad itu ya akidah itu. Akad itu diambil dari kata aqoda, ain, qaf, dan dal. Maka ada yang mengatakan aqoda itu, akedun itu artinya ikatan. Ikatan suci. Akad nikah kan ada yang mengatakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan gitu. Nah, ketika mereka sudah menyatu, maka ikatan itu pun menyatu. Akidah Islam ini adalah ikatan. Ikatan suci yang mengikat kita sebagai seorang muslim. Ikatan itu tidak akan terlepas sampai kita mati. Gitu. Dan ikatan itu akan dibawa sampai mati oleh kita, akidah itu. Maka ketika seorang yang sudah tidak berakidah Islam sendiri, maka ikatan itu terlepas. Dia akan mencari akidah lain. Dia akan mencari yang namanya hal-hal yang lain yang dianggap bisa memuaskan spiritual dia. Gitu. Maka di sini pengertian akidah adalah sebuah ikatan ataupun kepercayaan.
yang kuat di dalam diri seorang terhadap seseorang terhadap apa yang diimaninya. Di dalam Islam akidah meliputi apa? Yang di dalam Islam konten dari apa akidah itu apa? Keimanan kepada Allah, kemudian beserta sifat-sifatnya, gitu. Ya, jadi keimanan kepada Allah beserta sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga asmaullah juga di situ. Nah, nanti konten ataupun ruang lingkup akidah nanti akan saya jelaskan. Maka secara bahasa akidah bisa diartikan sebagai ikatan atau keyakinan. Tetapi secara istilah merupakan sebuah keimanan yang kuat terhadap suatu zat tanpa ada keraguan sedikit pun. Maka jangan ada yang namanya keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin saja bahwasanya ketika kita menjalankan Islam dengan baik dan benar dan tidak melakukan maksiat, nah kan gitu. Kita insya Allah masih di dalam akidah Islam itu sendiri, gitu. Ya. Kemudian apa sih ruang lingkupnya? Nah, ruang lingkup akidah yang pertama adalah ilahiyat, yang kedua ada nubuat, kemudian ruhaniyat dan sama'iyat. Apa yang namanya ilahiyat? Ilahiyat itu intinya membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala, ketuhanan, khususnya membahas apa yang terkait tentang Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian yang kedua nubuat. Nubuat ini membicarakan tentang nabi-nabi, hal-hal yang identik ataupun hal-hal yang berkaitan dengan nabi Allah yang kita harus imani ada 25, sedangkan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu sekitar ada 240.000 nabi utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kemudian ruhaniyat. Nah, ruhaniyat ini apa? Hal-hal yang gaib, hal-hal yang identiknya metafisik, yang roh, gitu ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti bangsa malaikat, bangsa jin, bangsa iblis, itu yang perlu kita imani. Jadi bukan hanya dipelajari, tetapi kita imani juga. Maka walaupun kita belum pernah yang namanya ngeliat jin ataupun setan, gitu kan, tapi harus kita yang namanya imani, harus kita percayai, gitu ya. Ya walaupun kita pengalaman belum pernah melihat ataupun apa, kecuali ketika di prank gitu ya, kan lagi musim prank-prank gitu kan, prank-prank pocong, prank-prank apa lagi. Dan itu ramai luar biasa ya, banyak yang nonton itu ternyata. Nah ini sam'iyat yang keempat. Nah sam'iyat ini apa? Sam'iyat ini hal-hal yang hanya sebatas kita dengar saja. Hal-hal yang kita dengar, yaitu pembahasan terkait berkenan tentang alam gaib, seperti halnya pembahasan tentang surga, neraka, kemudian keadaan di akhirat nanti. Kita kan secara visual belum melihat, kan gitu. Kita secara visual kita belum melihat secara jelas. Belum melihat dengan mata kepala kita sendiri. Tapi kita hanya mendengarnya, membacanya dari mana? Dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi, dari perkataan para ulama. Nah itu baru kita mendengar saja. Tetapi wajib kita imani. Gitu. Tidak boleh kita tidak mengimaninya. Gitu. Sampai di sini paham ya? Kemudian selain ruang lingkup, tujuan akidah ataupun tujuan kita mempelajarinya. Apa sih Pak? Kita mempelajari akidah itu untuk apa sih Pak? Yang pertama untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin yang namanya ibadah kita ini tidak sia-sia dan kita paham akan apa yang kita lakukan, maka kita harus apa? Kita harus meluruskan yang namanya akidah kita, menguatkan akidah kita. Dengan itu kita paham apa yang kita lakukan, nah, maka nanti akan tenang jiwa kita, gitu. Jiwa akan menjadi tenang, gitu kan? Ketika jiwa sudah tenang, kita bisa meningkatkan amal baik kita, gitu. Meningkatkan amal baik kita yang tadinya mungkin belum belum sholat, gitu kan? Kita menjadi sholat. Yang tadinya sholatnya sendiri, kita berjamaah di masjid. Yang tadinya berjamaah di masjidnya cuman maghrib aja, bertambah jadi sholat isanya di maghrib di masjid. Kemudian sedikit-sedikit jamaah ketika istirahat, sholat zuhur ke masjid lagi gitu. Enggak apa-apa, bertahap. Ya, tapi jangan sampai teman-teman saya pesan dan saya memberikan pesan ataupun nasihat, jangan sampai meninggalkan sholat, gitu ya. Jangan sampai meninggalkan sholat, walaupun sholat kita itu sholat sendiri, gitu. Ya, walaupun kita ada beberapa mungkin yang belum paham apa yang dibaca dalam sholat itu, gitu.
kefahaman apa yang dibaca ketika sholat itu tidak menjadi syarat. Tidak menjadi syarat kita sholat kita menjadi sah. Yang penting kita membaca apa yang wajib dibaca, yang sunnah dibaca dalam sholat, tidak dibaca juga tidak apa-apa. Yang penting yang wajib dibaca maka kita harus baca. Gitu. Nah, barulah ketika 3 itu sudah kita capai tujuannya, maka akan tegaklah agama Islam. Gitu. Ya, kita akan bisa membantu menegakkan agama kita, agama Islam itu sendiri. Oke, di sini ada ilustrasi tentang pohon iman, gitu. Bisa terlihat nggak? Bisa, Pak. Bisa. Mas Laude, coba bisa kebaca nggak apa yang kotak paling bawah itu? Akidah yang akar. Akidah yang Akar. kuat dan mantap kan? Yang mana, Pak? Ya dibaca coba apa? Kotak yang itu, bawah itu. Akar. Akidah yang kokoh dan mantap, meyakini sepenuh hati keesaan Allah. Oke, berarti akidah ini posisinya ada di Bawah. di Dasar. bawah. Apa itu? Akar dari Pohon. akar dari pohonnya itu ya. Itu posisi akidah itu. Jadi kita ilustrasikan seperti itu. Ketika yang namanya pohon itu dia roboh, gitu kan, ataupun pohon itu dia ketiup angin terangkat, maka bisa jadi karena akarnya tidak kuat, seperti itu. Jadi akidah ini diilustrasikan di dalam pohon iman kita ini adalah sebagai akarnya. Kemudian Mas Raihan Zulfikar, apa itu yang kotak atasnya lagi? Datang Pak. Ya, apa itu dibaca? Pak maaf di saya gambarnya agak pecah jadi kurang kebaca yang kecil ya. Agak pecah ya. Oke, Mas. Ini siapa namanya? Mas Dimas Saiful. Dimas Saiful. Kebaca nggak? Sama Pak, blur Pak Blur gambarnya. ya? Iya, Pakai handphone atau pakai laptop? pakai handphone Pak. Pakai Biasanya handphone, enggak Pak, biasanya enggak blur. Bisa juga blur, Pak. Mungkin sinyal ya. Kamalia, Mbak Kamalia ini. Iya, Pak. Baca? Baca ya, silakan coba. Batang amalan soleh yang dilakukan dengan tubuh, yaitu sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, dan sebagainya. Nah, ini adalah Islam. Jadi batang ini adalah Islam. Batang pohon yang besarnya itu adalah Islamnya. Nah, ketika kita berbicara dalam Islam di situ, maka di situ adalah amalan-amalan yang wajib kita lakukan. Sholat kita, gitu kan, puasa Ramadan kita, kemudian zakat fitrah kita, kemudian haji kita ketika kita mampu, kan gitu. Kemudian kita mengucapkan syahadat. Nah, itulah posisinya ada di batang tadi. Ada di batangnya. Barulah naik nanti ke ranting. Ranting-ranting itu amalan-amalan yang sunnah. Nah, itu amalan-amalan yang sunnah di situ. Ranting, kemudian cabang-cabang yang lain, dedaunannya, gitu kan. Itu ranting, amalan yang dikerjakan di dunia, diterima oleh Allah dan diangkat ke pangkuannya. Gitu. Ini adalah, yang batang ini adalah amalan ataupun ibadah-ibadah wajib. Nah, yang ranting ini ibadah-ibadah sunnah. Barulah yang buah itu apa di situ? Mas Rio. Bisa dibaca, Mas Rio? Bisa, Pak. Coba, ya dibaca coba. Buah, ganjaran pahala yang diperoleh daripada akidah yang utuh dan amalan yang ikhlas. Iya, nah itu buah. Buah itu di dalam Islamnya itu sebagai ihsan. Buah itu adalah ihsan, amal baik kita. Amal baik yang itu identik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain gitu. Jadi ketika kita melakukan amal baik ataupun ihsan itu dan bermanfaat bagi orang lain, maka buahnya itu akan kembali kepada kita gitu ataupun kembali kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia di antara kalian adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kan seperti itu. Ya, jadi 4 ini adalah ilustrasi dari yang namanya pohon keimanan. Maka harus kita pahami bahwasanya untuk menguatkan pohon ini agar dia tidak roboh, maka kita harus menguatkan yang namanya akidah kita. Gitu. Oke, bisa dipahami ya rekan-rekan semua ya. Baik.
Kemudian terkait tentang terkait tentang syariat Islam. Nah, syariat Islam. Tadi kita berbicara tentang akidahnya. Akidah itu ibaratnya dasarnya, pondasinya. Sekarang kita berbicara tentang jalannya. Gitu. Jalannya. Pondasi di jalannya tadi sudah kuat ya. Pondasi di jalannya tadi sudah kuat katakan. Nah, sekarang kita atasnya nih, aspal gitu. Nah, syariat Islam itu bisa dikatakan seperti itu, jalannya itu. Nah, jalannya. Nah, sekarang kita baca dulu pengertiannya. Pengertian dari syariah. Berarti tatanan perundang-undangan atau hukum. Jadi pengertian syariah adalah hukum yang mengatur pola hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala secara vertikal, kemudian horizontal. Vertikal itu apa? Vertikal itu dari atas ke bawah, bawah ke atas, ya kan? Kalau horizontal seperti ini, ya. Jadi yang mengatur dua dimensi itu, dimensi horizontal dan vertikal itu. Maka komponen Islam yang sering disebut dengan syariah berisi peraturan ataupun perundang-undangan yang mana mengatur aktivitas kita yang seharusnya dikerjakan dan yang tidak boleh dikerjakan oleh manusia. Bisa kita artikan juga secara istilah yang namanya syariat Islam ini adalah sistem nilai Islam yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Jadi Allah di sini sebagai pencipta hukum itu. So we can say this is the product of God, not the product of human. The Syariah is product of God, of Allah, gitu. Dan itu tidak bisa diubah, tidak bisa diganggu gugat. Itu kedudukannya sudah yang namanya qat'i, sudah pasti, tidak bisa diubah oleh yang namanya manusia, gitu. Ya. Jadi syariah ini adalah produknya, yang membuat produknya itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik. Kemudian antara dimensi vertikal dan horizontal itu apa maksudnya, Pak? Nah, dimensi vertikal ini terkait semua tentang kita dan apa yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya. Jadi vertikal ini ibadah yang kita lakukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa disebut sebagai ibadah khusus. Salat kita, puasa, haji dan zikir kita itu tadi. Nah, kalau dimensi horizontal ini, maka ibadah-ibadah yang ada kaitannya dengan sosial, dengan manusia. Seperti kita memberikan wakaf kepada masjid, seperti kita melakukan yang namanya infak, gitu kan. Kemudian kita memberikan sedekah, zakat fitrah dan lain sebagainya. Sekarang saya kasih contoh, menyolatkan mayit, sholat jenazah itu dimensi vertikal atau horizontal? Bentar, Mas Aditya Duta. Kita nih ada tetangga kita nih yang meninggal kan gitu. Udah sepuh orang tua. Kemudian ada seruan, mari masyarakat sama-sama kita menyolatkan Bapak Fulan di masjid ini. Maka sama-sama kita merapat dan menyolatkan mudah-mudahan beliau ini gitu. Nah, mudah-mudahan almarhum seperti ini. Itu Mas Aditya itu dimensi vertikal atau dimensi horizontal? Dimensi horizontal, Pak. Kenapa horizontal? Karena dimensi horizontal itu berkait tentang hubungan sesama manusia dan alam sekitarnya. Tapi itu sholat loh. Iya. Iya, kenapa? Tapi itu sholat loh. Kan tadi saya ngomong sholat itu urusan kita hanya Allah saja. Apa kita dengan Allah saja hubungannya. Gitu. Gimana? Tetap horizontal ya? Kalau menurut saya sih horizontal, Pak. Iya. Kalau menurut Mas Erlangga gimana? Sholat jenazah itu tuh. Itu dimensinya vertikal atau horizontal? Horizontal, Pak. Horizontal ya, karena ada keterkaitan tentang yang namanya kemasyarakatan sosial gitu ya. Ya, itu dimensi horizontal gitu. Tapi sebetulnya ketika yang namanya Mas Erlangga ataupun Mas Aditya tadi, saudara kita Aditya dengan Erlangga tadi tidak menyolatkan walaupun ada seruan tadi, kita tidak mendapatkan yang namanya dosa gitu. Bahkan kita mendapatkan yang namanya pahala. Kenapa bisa disebut seperti itu? Itulah dalam Islam ada yang namanya sebutan hukumnya fardu kifayah.
gitu. Fardu kifayah. Ketika satu masyarakat ataupun satu kampung itu katakan ada 200 orang di situ. Kemudian ada yang meninggal 1 orang. Yang menyolatkan tidak 200 orang itu. Yang menyolatkan mungkin hanya 30 orang dari 200 orang. Dari 30 per 200. Maka kita orang yang tidak menyolatkan mendapatkan yang namanya pahalanya juga. Itulah disebut fardu kifayah. Ketika ada sebagian orang melakukannya, maka sudah mencukupi dan sudah memberikan dampak bagi yang lainnya. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau contohnya seperti kita tawaf. Nah, tawaf itu dimensi vertikal atau horizontal? Mas Fahrul. Kita pergi haji nih, kita tawaf gitu. Kita rebutan untuk mencium yang namanya Hajar Aswad di Ka'bah itu. Itu horizontal atau vertikal? Gimana Mas Fahrul? Nah, kok ngilang ya? Kok berubah jadi apa namanya? Gambar Vertikal, gimana? Pak. Vertikal ya? Ya, itu vertikal. Itu semata-mata vertikal, murni vertikal. Walaupun kadang kita saingan sama orang Arab itu kan, sikut-sikutan gitu. Saya pernah umroh, alhamdulillah sudah umroh, tapi belum haji. Dan itu luar biasa perjuangan kita untuk mencium yang namanya Hajar Aswad itu. Lagi orang-orang Arab itu kan tinggi kan gitu. Jadi kalau saya berdiri mungkin sepundaknya dia. Pundaknya mereka. Tapi alhamdulillah dengan susah payah sampai keringat basah itu bisa mencium Hajar Aswad. Saya nggak bisa ngebayangin kalau yang namanya orang tua itu bisa rebutan seperti itu. Dan sekarang yang namanya Masjidil Haram itu orang yang tawaf sedikit sekali. Jadi biasanya kalau kita lihat di TV-TV itu kan penuh, mendesak-desakan orang di sana. Sekarang itu jarang. Jadi tawafnya juga pakai physical distancing. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini kedudukan syariah sebagai bukti dari akidah. Maka setiap detik kehidupan manusia diisi dengan perbuatan-perbuatan. Perbuatan itu dilandasi akar keyakinan hati akan tunduk dan patuh secara sukarela pada kehendak Tuhan ataupun akidah. Dan buah dari perbuatan itu adalah akhlakul karimah, gitu ya. Buahnya dari perbuatan itu dinamai dengan akhlakul karimah, gitu. Nah, apa saja sih ruang lingkup syariah itu? Nah, syariah itu ruang lingkupnya ada yang namanya ubudiyah. Ubudiyah itu khusus berbicara tentang yang namanya ibadah gitu ya. Mengatur ataupun aturan ilahi yang mengatur hubungan ritual langsung antara hamba dengan Tuhan, vertikal tadi. Kemudian yang namanya horizontal tadi muamalah. Maka di dalam Islam itu ada yang namanya al-qanun al-khas